Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furosobi Channel. Pada episode kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk lakukan unboxing dan juga review untuk kit berikut ini yang unyu banget ini guys. Ini merupakan kit produksi dari Auldi Mini 4WD dan ini adalah kit dengan collaboration antara Auldi dan juga Kart Rider Crazy Racing. Jadi itu adalah game ya. Jadi kalian kalau udah pernah main, kalian bisa komen di bawah kayak gimana sih gamenya, kayaknya seru banget ya. Jadi ini dia kemasannya, kita lihat pada sisi bagian sampingnya terdapat karakter dari game tersebut. Dan ini ada dua, yang satu warna pink ya. Yang warna pink saya kebetulan tidak ada, dan ini hanya yang warna biru untuk karakter laki-lakinya. Jadi pada sisi satunya lagi kita bisa lihat terdapat sejarah dari Auldi sejak tahun 1996 untuk Mini 4WD-nya. Dan ada juga peta di mana terdapat, mungkin kalau saya kira ini distribusi ataupun pabrikan dari Auldi itu sendiri ya. Oke, kalau gitu kita buka aja untuk kemasan dari kit ini. Kita lihat bagaimana dalaman dari kit ini guys. Nah ini dia. Untuk pertama yang kita dapatkan adalah part perintilan. Ini ada roller dan juga gear setnya. Ini menggunakan rasio 3,5:1 ya. Kalau dari size-nya kelihatan banget. Ada terminal, shaft, ada propeller shaft, ada o-ring karet warna putih, ada mur baut juga di situ. Nah untuk berikutnya terdapat karakter atau figur driver dari tokoh yang ada di game tersebut seperti ini. Lalu berikutnya terdapat chassis dan juga wheelset, dan ada velgnya juga di sini guys. Nah kita akan buka ya. Untuk wheelsetnya seperti ini, dia cukup soft seperti yang kita dapatkan di kit Tamiya juga seperti ini. Untuk chassisnya sendiri seperti ini, kita bisa lihat ini mirip dengan chassis yang kita dapatkan untuk kit Monstrous yang sudah pernah saya lakukan review sebelumnya. Hanya saja ini dia bukaan baterainya dari bawah guys. Nah untuk velgnya seperti ini, velgnya cukup bagus. Cetakannya cukup rapi. Lalu berikutnya terdapat mesin dan juga grease di sini. Nah, ini untuk mesinnya sudah terpasang untuk pinionnya, dan seperti kita tahu ya, mesin Auldi ini cukup kencang walaupun untuk kit bawaannya guys. Baiklah, berikutnya kita lihat di sini ada bodinya. Saya buka dulu plastiknya. Untuk bodinya cukup rapi cetakannya dengan permukaan yang cukup glossy ya. Jadi ini ada bagian dari kanopi dan juga perintilan lain untuk bodinya. Sedangkan bagian bodi utamanya seperti ini. Untuk bentuknya cukup unik ya. Jadi saya kira ini warna utamanya adalah biru, rupanya hitam, dan di sisi dalamnya terdapat marking Auldi di sini. Dan untuk part lainnya seperti akar belakang, tutup baterai dan sebagainya, kalian bisa lihat yang ada pada runner berikut ini guys. Nah ini dia tutup untuk baterai dari bagian bawahnya ya. Jadi ini nanti akan kita pasangkan di chassis ini sendiri. Sedangkan untuk akarnya ini persis mirip dengan yang ada di kit Monstrous guys, kalau kalian udah lihat review yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah ini dia untuk stikernya. Untuk figurnya ya, terdapat berbagai ekspresi yang bisa kalian pasangkan. Lalu untuk stiker dari kitnya ini sendiri cukup banyak dengan finishing yang cukup bagus, glossy seperti hologram ya. Ini bagus banget, cukup tebal, dan juga tentu saja akan sedikit merepotkan untuk memasangkan karena banyak banget ini guys. Oke, untuk manual instructionnya seperti ini. Kita lihat cukup umum untuk manual instructionnya dengan cetakan yang cukup rapi ya. Auldi tidak diragukan lagi. Untuk kualitasnya juga saya bilang cukup baik. Dan seperti ini akan saya percepat aja, dan kalian akan lihat sekilas saja untuk manual instructionnya. Kira-kira beginilah isinya. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja mulai proses perakitan, dan setelah ini kita akan coba lakukan proses engine on dengan memasangkan baterai pada chassisnya guys. Oke, jadi satu hal yang saya tidak sangka untuk kit Auldi ini adalah untuk velgnya ini susah banget masang ke wheel shaftnya atau ke asnya ya. Jadi harus ditekan dengan ekstra keras, dan ini saya takut terjadi waktu saya rakit kit apa ya, kalian ingat nggak yang velgnya itu sampai bengkok dikarenakan karena dipaksa seperti ini. Jadi ini nggak tahu, kita mungkin akan coba pasang menggunakan wheel mounting tools aja. Jadi ini nggak tahu kenapa biasanya Auldi tidak sekeras ini untuk velgnya ya. Bahkan untuk Tamiya pun, anak saya yang masih SD pun cukup bisa memasangkan dengan tidak terlalu kesulitan dia guys. Nah ini harus menggunakan wheel mounting seperti ini, didorong, dan dia cukup keras jujur aja. Dan ini juga berlaku untuk wheels belakangnya guys. Jadi keempat rodanya ini velgnya susah banget untuk dipasang. Jadi perlu diingat dan hati-hati kalau kalian menggunakan tangan kosong. Dikhawatirkan melenceng, meleset, dan akan mengenai jempol kalian, atau bahkan velgnya sendiri akan rusak dikarenakan proses pemasangannya sedikit dipaksa, sehingga mengakibatkan untuk velgnya sendiri peyang dia atau miring. Nah ini seperti ini. Untuk velg belakang juga sudah saya pasang. Alhamdulillah hasilnya cukup anteng kalau saya bilang di sini. Jadi tidak terlalu parah ya, dikarenakan memang menggunakan alat bantu untuk memasangnya guys. Oke, kalau gitu akan saya selesaikan untuk proses pemasangan dari part-part yang ada pada chassisnya, dan setelah ini kita akan coba nyalakan menggunakan baterai.
Oke, jadi ini dia, kita akan coba engine on sekarang. Oke, jadi dari suaranya kedengeran ini kenceng banget ya. Jadi tipikal untuk mesin Audi bawaan itu biasanya memang ngebut banget. Akan tapi untuk tingkat transmisi dan kepresisiannya dia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kit sekelas Mowang. Jadi memang kalau dilihat di sini mobilnya sendiri tidak terlalu getar. Jadi cukup baik lah kalau saya bilang, walaupun tidak semulus Tamiya guys. Nah, untuk bukaan baterainya seperti ini, kalian tinggal buka pengaitnya aja yang ada di bawah, dan dia ada pivotnya seperti ini, jadi tidak lepas dia dan tidak terjatuh. Untuk berikutnya baterainya tinggal kita dorong dari sisi atas dan terlepas dia. Untuk memasangkannya sama, tinggal dikencangkan saja untuk pengaitnya. Dan ini saya nggak tahu ya untuk ketahanan di trek bagaimana, takutnya nanti saat mobil lompat dan mendarat tutup baterainya terbuka sendiri alias nggak kuat, maka baterai akan terlepas di situ. Tapi nggak tahu, nanti akan kita coba lakukan tes run aja. Nah, ini dia sudah selesai untuk memasangkan semua bagian dari chassisnya. Sekarang kita akan coba pasangkan figur driver dari kit ini guys. Ini dia, pemasangannya juga cukup sederhana, tinggal memasukkan aja bagian-bagiannya, lalu dikunci semuanya, dirapatkan dari bagian kepalanya guys. Nah, untuk berikutnya saya pasangkan stiker pada wajahnya seperti ini. Saya ambil yang lucu aja nih untuk ekspresinya ya. Dan untuk alisnya dipasangkan, dan jangan lupa agar bagian sudut-sudutnya ditekan menggunakan cotton bud seperti ini agar pemasangannya mulus guys. Nah, udah selesai. Sekarang kita akan lanjut untuk pemasangan stikernya. Jadi di sini akan saya percepat aja untuk proses pemasangan stikernya, dikarenakan ini banyak banget dan butuh ketelitian juga karena partnya lumayan kecil-kecil di sini. Tapi dari daya rekatnya untuk Audi ini cukup baik ya, gak ada yang lepas sendiri ataupun dia kurang menempel. Jadi semuanya cukup baik untuk daya rekatnya guys. Oke, kalau gitu saya akan kembali nanti setelah kitnya selesai saya rakit. Whispered promises straight to my heart. Oke, sekarang tinggal kita pasangkan aja steering wheelnya di sini. Kita ceklekannya aja pada bagian depannya ya. Lalu berikutnya kita pasangkan figur drivernya guys, seperti ini. Nah, kalau kalian nggak mau pakai figur driver, bisa ditutup itu bagian driver seat yang terbuka dengan menggunakan bagian kanopi yang didapatkan juga dari kit ini. Jadi ini tidak saya pasang, tapi saya memilih menggunakan figur drivernya karena lucu banget. Dan nanti akan kita adu melawan dua kit dari merek yang berbeda. Yang pertama Ayale Maoya yang ada figur kucingnya, dan yang kedua adalah dari Tamiya Mini 4WD yang ada figur pandanya alias Panda Racer dengan chassis MA guys. Nah, pastikan kalian subscribe biar nggak ketinggalan upload video test run saya untuk race tersebut, dan aktifkan notifikasi tentunya. Nah, ini dia sudah selesai. Untuk penguncinya kita dapat dua juga, jadi saya akan pakai yang bulat seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan tadi, bodinya ada sedikit bukaan ya, alias tidak menutup dengan sempurna tapi tidak mengganggu, jadi masih bisa dipasangkan dengan cukup baik di sini. Nah, seperti ini kira-kira untuk kitnya sudah selesai. Jadi bagaimana, kalian tertarik atau enggak? Sayang sekali untuk stoknya lagi agak susah, so pastikan kalian cek terus di lapak, dan mungkin akan saya taruh linknya di deskripsi ya. Semoga kalian bisa dapat stoknya untuk kalian coba rakit dan kalian coba balap sendiri di trek 3 jalur guys. Oke, jadi itu aja dari saya. Jangan lupa pastikan kalian subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya, dan aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.